PHK terjadi di mana-mana. Masyarakat seperti kehilangan harapan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan hari ini saya kedatangan seorang yang saya look up to banget ke beliau dalam perjalanan karir. How beliau bounce back dalam setiap pengalaman berkarir di beberapa organisasi. Mungkin generasi muda yang hari ini kehilangan harapan dan gak tahu lagi apakah harus bertahan dan kapan harus meninggalkan. Apa yang perlu kita lewati dalam setiap ketakutan. Bapak Wing Antariksa telah hadir di Analsa Channel. Selamat datang, terima kasih Pak Wing udah datang. Terima kasih Mbak undangannya. Sehat Pak Wing? Alhamdulillah. Pak Wing, ini saya senang banget Bapak meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Dan mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri. Kalau di korporasi sudah tidak perlu diragukan dan di ini lagi ya Pak. Tapi di penonton Analsa Channel ini kebetulan masih ada yang sekolah, kuliah. Silakan Pak Wing. Ya, salam kenal teman-teman semua. Nama saya Wing Antariksa. Jadi saat ini saya adalah Chief of Human Resources di Bluebird dan juga praktisi HR sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Manajemen SDM Indonesia. Dan selain itu ya saya ayah dari 2 anak. Masya Allah, Pak Wing. Kalau kita lihat Bluebird itu saya salah satu customer loyal karena apa ya? Saya melihat bagaimana Bluebird dengan berapa banyak driver Pak se-Indonesia? Kurang lebih 30.000. Mengatur 30.000 driver dengan pasti itu sopan-sopan, mereka santun dan cara nyetirnya tuh kayak khas Bluebird banget lah ya. Dan berasa kayak Nikita Willy kalau naik Bluebird Pak. Pak Wing, ngomong-ngomong nih, saya mau ngomongin soal karir dan pendidikan. Dulu Bapak mengawali karir sebagai first jobnya itu apa Pak? First jobbernya waktu itu lulus kuliah dari? Lulus kuliah pertama kali nganggur. Oke. Saya lulus itu pas zaman setelah reformasi. Nah, menarik tuh. Ya, kebetulan 98. ikutan juga. Pas lulus, kebetulan saya ngambil hubungan internasional. Supposed to be diplomat. Udah persiapan dan ternyata tahun 98 ketika lulus, Deplu itu tutup. Bahkan 600 diplomat dipulangkan ke Indonesia. Iya. Jadi saya sempat berpikir apakah saya tunggu setahun. Sempat juga ngasdos, kok ngasdos ya, bahasa sekarang apa ya? Iya. Ngasdos itulah ya. Terus kemudian setelah nganggur beberapa bulan, saya kerja. Wow, jadi ini situasinya hampir mirip ya Pak Wing dengan situasi Indonesia hari ini. Ketika banyak yang baru lulus tapi situasinya sedang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana, kemudian pengangguran semakin meningkat gitu ya Pak. Sedih sebenarnya, tapi ternyata meskipun pernah sempat nganggur, sekarang posisinya beliau sebagai chief gitu ya Pak. Alhamdulillah, harus disyukuri dan memang setiap zaman tuh ada waktunya. Cuma saya percaya itu kayak siklus. Oke. Jadi apa yang terjadi hari ini, meskipun dalam konteks yang mungkin berbeda, tapi selalu akan ada krisis-krisis. Dan jangan ditakuti, tapi harus dilewati. Jangan ditakuti tapi harus dilewati. Dan bagaimana cara melewati itu memang ada ilmunya. Wow. Dan kadang-kadang nggak bisa sendirian. It's okay to ask for help. Menarik Pak. Karir pertama Bapak waktu itu bekerja di perusahaan apa kalau boleh? Saya anak pabrik. Kerja di pabrik di Cikarang, namanya NEC. Sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Sebagai saya nyebutnya HR NGA officer. Oke. Jadi kerjanya itu mastiin gudang bersih, terus karyawan tuh on time. Terus ngatur bus antar jemput karyawan. Interesting. 3 shift, mastiin logistiknya oke. Kalau dibilang kan HI backgroundnya kemudian ke situ ngerasa sempat kayak ini nggak nyambung nih kata anak zaman sekarang. Oh iya, of course. Oke. Nggak nyambung, jadi saya nanya sama senior saya. Kalau nggak jadi ke Deplu, karena saya dari kecil saya suka sejarah, saya suka diplomasi, saya suka traveling. Jadi tiba-tiba kayak impian tuh hilang, putus. Sempat nyalakan keadaan. Tapi kan nggak boleh berlama-lama ya. Betul. Diskusi sama senior, saya tanya yang dekat sama kerjaan HI itu apa? Ada yang bilang mendingan kamu jadi PR. Saya bilang saya nggak jago komunikasi. Ngomong saya agak gagap, kadang-kadang kecepatan. And tone-nya down. Saya cukup paham. Ada yang bilang itu coba di HR. Apa itu HR? Human Resources. Akhirnya saya coba dan mulailah saya kerja sebagai orang HR pertama kali. Wah. Tahun 99. Tahun 99. Jadi sama sekali. Ini menyatakan umur ya. Ya, mungkin teman-teman di situ ada yang belum lahir ya gitu ya. Tapi wisdom itu nggak bisa bohong ya Pak. Artinya
ketika sekarang kan tahun 98 mirip-mirip situasi dengan Indonesia sekarang. Kemudian sempat nganggur dan memilih pekerjaan yang pada saat itu sama sekali nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Nggak tahu. Alhamdulillah saya dapat manajer yang seneng ngajarin. Oke. Jadi memang kalau saya susur atau saya coba lihat ke belakang flashback, ya memang itu stage untuk memang saya explore. Jadi itu stage dimana saya coba, meskipun saya nggak paham ya, saya belajar dan alhamdulillah ada yang ngajarin. Dan saya memang nggak lama di sana. Saya pindah ke perusahaan lain, perusahaan teknologi juga. Karena saya ketemu senior saya yang juga leader orang Jepang, saya masih ingat namanya Shiraya Masang. Dia bilang the future of work itu in hand. Artinya masa depan teknologi itu ada di tangan. Dia nyebutnya telepon genggam pada saat itu. Jadi kalau kamu mau pindah, make sure kamu kerja di perusahaan teknologi atau mobility. Dan saya pindah ke Ericsson. Tidak lama setelah itu ya, baru 2 tahun. 2 tahun di Ericsson. Terus setelah itu saya mulai explore dan masih penasaran. Dan rasanya banyak pertanyaan kalau di korporasi itu nggak kejawab. Dan ada yang bilang kalau misalnya mau dapat banyak jawaban, then you join consulting firm. Oke. Terus kalau mau join consulting firm, make sure it's a big four. Pastikan bahwa itu adalah big four karena ilmunya banyak. Iya. Alhamdulillah saya keterima di PricewaterhouseCoopers. Dan saya ingat itu hari minggu pertama, saya rela untuk pulang tengah malam karena saya kaget knowledge manajemennya sedemikian dahsyat di perusahaan consulting dan saya bisa reach siapa aja di mana aja jam berapapun. Jadi itu pengalaman luar biasa dan banyak ilmunya. Dan bagi saya memang join consulting itu adalah fase berikutnya dari karir. Setelah explore ya untuk akselerasi knowledge itu memang ini pathway saya yang butuh cocok sama teman-teman ya. Iya, Disclaimer dulu nih. Itu usia berapa Pak kalau boleh tahu, maaf? Usia 26. Karena saya dengar di usia 20-an itu adalah investasi yang akan kita rasakan di usia 30-an dan mungkin 40-an dalam perjalanan karir. Setuju nggak Pak? Setuju. Kalau saya tarik usia setelah lulus SMA atau semester 1 itu adalah fase di mana mesti curi start. Karena kalau semester 1 telat, pasti kesana telat. Oke. Kalau that kind of belief itu saya udah dapat saat kuliah. Alhamdulillah, karena kalau misalnya semester 1 itu ngulang akan lama selesai. Benar-benar. Kebetulan saya termasuk yang 3,5 tahun tercepat di angkatan saat itu. Dan saya paham bahwa kerja juga begitu. Kalau ilmunya saya dapatkan ternyata tidak sebanyak yang saya inginkan, saya coba akhirnya setelah explore ya saya akselerasi dengan join consulting. Berapa lama tuh Pak? Unfortunately saat itu krisis juga. Kalau teman-teman tahu ada kasus Sarbanes-Oxley ketika kasus Enron dan mobileworld.com di mana ada fraud antara laporan auditor dan consulting sehingga ketentuan consulting dan auditor nggak boleh digabung. Sehingga PwC Consulting itu dipisah dengan audit. Dan saat itu PwC consultingnya, saya kebetulan di bagian consulting, saya dapat surat PHK. Saya dikasih pilihan. Itu di usia 20-an? Iya, awal karir belum 25. Saya dapat pilihan apakah ambil PHK atau join new company yang akuisisi consulting namanya IBM. Oke. Bapak memilih? Saya memilih join IBM. Kenapa Pak alasannya? Karena saya nggak kepikir bahwa saya bisa kerja di IBM saat itu. Yang saya tahu masuk IBM itu berat sekali. Gitu. Ya. Nggak gampang pada masa itu. Big blue is so big. Iya. Dan saya ambil kesempatan, saya join IBM saat itu. Oke. Dan setelah di IBM sebagai konsultan, saya ngerasa akselerasi karena memang pengalamannya lebih banyak. Karena banyak proyek yang dijalankan. Iya, iya. Ya, proyeknya macam-macam, baik terkait dengan bisnis proses, sistem, organisasi, teknologi, dan belum menikah, masih single, rasanya kan lapar ya. Iya. Hunger ini mesti ilmu gitu ya Pak. Iya, mesti saya dapat sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Dan setelah proyek itu selesai, 3 tahun saya sempat. Proyek terakhir saya itu adalah di klien Nokia pada masa kejayaannya. Dan kemudian saya tawari untuk bergabung dengan klien. Dan sebagai? Saya pindah. Saat itu saya sebagai Learning Solution Manager Asia Pasifik. Wow. Base-nya saya di Singapura. Saya megang beberapa negara. Ada India, Vietnam, Filipina, Thailand, termasuk Indonesia. Itu kayak
CV-nya colorful yang daging semua tuh Pak. Enggak juga, kadang-kadang orang kalau lihat nih anak kok lompat-lompat mulu ya. Tapi itu semua perusahaan yang jadi checklistnya Gen Z sekarang gitu Pak buat kerja di perusahaan-perusahaan itu. Maybe Di era ada beberapa yang mungkin maunya high tech. Betul, Karena memang betul. kalau kerja di perusahaan teknologi atau mobility itu selalu ada disrupsi, Oke, selalu ada pembaharuan. Ya. Jadi memang nggak pernah berhenti belajar. Karena Iya. teknologi itu kan cepat sekali betul. berkembangnya. Dan akhirnya kan Bapak terakhir kita temu Bapak sebagai salah satu manajemen yang cukup punya posisi gitu ya Pak di level BOD gitu ya. Kemudian di korporasi BUMN gitu Pak ya. Agak berbeda nih nuansa budaya kerjanya. Beda, betul. Saya tuh penasaran nih Pak. Kebetulan kemarin saya ngambil studi work psychology itu kenapa? Karena pendekatan yang sangat individual di klinis sebelumnya tuh membuat saya jadi bertanya-tanya gitu. Ketika manusia itu kan plastisitas otak tuh kayak dia bisa menyesuaikan di mana dia berada. Dan pada saat ke konselor, ke psikolog, sepertinya tuh kayaknya udah healed gitu ya Pak. Terus balik ke kantornya dengan culture dan beberapa etos yang mungkin berbeda. Jadi muncul sekarang kalimat-kalimat budaya corporate, toxic. Di perusahaan saya tuh Budak toxic. corporate gitu ya. Iya kan gitu. Udah Mbak gak usah lah Mbak jadi budak corporate, enak jadi kayak Mbak gitu. Jadi yang saya lihat tuh kayak padahal orang melihat orang ini tuh bekerja di perusahaan yang sebunafit itu. Penasaran gitu Pak, membangun budaya kerja itu di mata Pak Wing dengan beberapa pengalaman yang sangat rich tadi. Sebenarnya gimana sih Pak cara kita membangun budaya dari sudut pandang mungkin di level si level gitu ya Pak ya? Bangun ya, kan ada yang bilang 3 kata yang bisa merubah dunia. Vision, mission, and values. Vision, mission kita sama-sama tahu. Values ini kan yang membuat budaya. Betul. Nilai-nilai apa yang memang ditampakkan maupun tidak ditampakkan. Sehingga memang saya percaya dengan quote yang bilang bahwa sebagus apapun strategi yang kita susun, itu bisa nggak jalan karena budaya. Jadi ada yang bilang culture, eat your strategy for breakfast. Kemudian saya coba modifikasi, saya tambahkan leadership, eat culture for dinner. Jadi kurang lebih adalah budaya sebagus apapun, tapi dengan pemimpin yang kita harapkan bisa mewakili dan menjadi contoh, itu bisa menghancurkan budaya. Setuju. So pertanyaan Mbak Ana tadi sebagai pemimpin, nggak cukup memang sebagai pemimpin saya bikin seremoni, saya bikin deklarasi, saya bikin artefak. Ketika apa yang saya katakan nggak sesuai dengan apa yang saya jalankan. Oke. Dan ini berlaku buat siapapun. Jadi sebagus apapun budaya perusahaan, itu akan tercermin dari hal apa yang ditoleransi oleh para pimpinan dan dibiarkan, sehingga akhirnya terdegradasi budayanya. Setuju Pak. Dan ada yang bilang kayak toxic gitu ya. Iya. Ya ada juga, dan saya nggak mau nyalahin yang bilang toxic, tapi juga nggak mau blaming leaders, karena memang zaman dulu nggak diajarin dengan lebih rapih mungkin seperti saat ini bagaimana menjadi seorang leader. Zaman dulu ada yang langsung disimplungin. Kalau zaman sekarang memang ada sistem, banyak perusahaan yang memang udah membangun suksesi dan program seleksi lebih baik ya. Oke. Kan itu it takes to the tango juga gitu ya Pak ya. Artinya saya sering sekali mendengar dan mungkin pada saat mendampingi beberapa organisasi di level middle leaders gitu Pak, middle management gitu yang mungkin masih usia-usia millennials. Kadang-kadang mereka tuh berusaha untuk bisa leverage kepemimpinannya dengan berusaha untuk menyumbang apa ya Pak, sebuah kontribusi supaya mengubah budaya perusahaan gitu. Tapi tuh tetap aja ada muncul karena kekuasaan budaya kerajaan itu tetap ada gitu Pak Wing. Yang agak sulit untuk bisa kita breakthrough gitu Pak. Mungkin dalam pengalaman Pak Wing yang sangat kaya tadi tuh pernah nggak Pak ada dilematis pada saat sebagai leaders gitu ya. Ini kayaknya bertabrakan nih karena ada di posisi di tengah. Teman-teman yang menghadapi dilema, saya mengucapkan selamat. Karena yang namanya pemimpin itu ujiannya adalah dilema. Semakin tinggi jabatan akan semakin bertemu yang namanya dilema. Betul. Sehingga kebetulan di perusahaan saya yang lama, saya sebut aja IBM, itu ada pelatihan namanya dilema resolution. Wah, apa itu Pak? Jadi bagaimana kita ngambil keputusan. Ketika ada keputusan, tapi kita juga punya value yang kita nggak boleh tabrakin. Sesederhana adalah ketika kita dihadapkan 2 pilihan, apakah untuk short term gain atau long term sustainability, itu kan dilema. Betul. Kalau long term bisa jadi gainnya belakangan saya udah nggak di sini, yang dapat tepuk tangan bukan saya.
Kalau misalnya saya ngomong short term, saya populis. Apa Pak? Karena populis. Oke. Sims sukses karena saya yang bikin. Iya, jadi selebrasi yang dicari. Selebrasi. Jadi dilema itu makin tinggi, nggak apa-apa, makin bagus dihadapi. Yang nggak boleh hilang adalah ketika ada dilema, apa yang jadi pegangan kita? Oke. Apa sih yang jadi pegangan teman-teman? Pegangannya tentunya adalah kompas. Jadi saya kompasnya adalah moral dan spiritual. Sehingga kalau memang udah ada keputusan ternyata nabraknya adalah value dan itu terkait dengan moral atau spiritual, mestinya nggak susah. Yang susah itu adalah karena kita merasa yang lain juga ngambil keputusan yang sama. Why should I make different decisions? Kemudian yang kedua adalah karena kebiasaan, mesti selalu begitu kok. Nah, dua hal itu bahaya. Satu karena tidak hanya karena status quo, tapi membuat tadi kan ngomong otak ya, nggak terlatih untuk kritis. Apakah yang saya ambil ini adalah memang sesuatu yang benar, dan benar itu adalah universal. Karena sesuatu yang salah itu kita nggak bisa tolak di hati. Betul. Dan jadinya bisa fraud, bisa korupsi, bisa nepotisme dan lain-lain yang bikin gelap. Gitu. Jadi buat teman-teman leader, kalau dapat dilema sih, saya malah nyukurin. Nyukurin bukan ini ya, bukan ngatain ya, tapi alhamdulillah. Karena itu ujian buat naik kelas. Karena kalau nggak ketemu dilema, gitu-gitu aja ya Anda di situ aja. Wah, ini menurut aku sih sangat powerful gitu ya Pak Wing. Karena apa yang terjadi dalam isu belakangan ini adalah ketika di posisi tertentu seolah kalau kita punya power, jabatan itu adalah semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga ujiannya. Dan semakin tinggi juga dilematis tadi gitu. Jadi kalau pegangan dari Pak Wing tadi adalah value, kompas, yaitu moral dan spiritual. Karena paling enak gak sih Pak jadi orang yang punya kebebasan untuk bisa memilih tanpa melanggar ideologi dia. Untuk menjadi orang yang bebas seperti itu Pak, selain value dan juga moral spiritual tadi, kira-kira apa sih Pak yang dibutuhkan? Karena mungkin teman-teman ini kan masih jauh gitu ya dalam menjalankan karir. Oke. Yang paling mudah itu sederhananya adalah kalau kita nggak punya utang budi. Aku setuju banget. Kita nggak naik jabatan, kita nggak dapat project itu karena sesuatu yang tidak dengan proses yang baik atau tata kelola yang baik, sehingga kita tersandra dengan sendirinya. Kita yang menyerahkan diri kita untuk disandra, sehingga kita nggak punya kebebasan. Kalau masih teman-teman HI mungkin tahu tit for tat gitu ya. Kalau Anda buka ini, saya akan buka yang ini gitu. Dan itu nggak akan ada habisnya. Makanya istilah manusia merdeka itu sejatinya adalah karena memang nggak ada beban, karena nggak ada hutang masa lalu, apakah itu hutang budi atau mungkin perbuatan buruk di masa lalu yang coba ditutupi. Sehingga dengan satu tutupan atau kebohongan akan lanjut dengan kebohongan berikutnya. Saya juga bukan manusia suci, juga ada salah, tapi akan terangkat beban itu ketika kita memang mengakui bahwa kita salah. Being authentic and being vulnerable. Buat yang kata vulnerable, bahasa sederhananya jaim. Nggak usah jaim, nggak usah kebanyakan topeng gitu ya, apa adanya. Itu membuat kita lebih lepas dan lebih ringan buat ngambil keputusan. Apalagi melangkah. Wah, ini seru sih Pak, karena yang terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan luar sana yang mereka menghadapi krisis ya Pak, ketika dulu misalnya Johnson & Johnson di Amerika pada saat mereka ada obat yang ada sianidanya itu ya Pak. Terus kemudian juga kita sambungin sama yang belum lama ini kan juga isu krisis di salah satu BUMN gitu yang cukup membuat trust masyarakat tuh menjadi mempertanyakan integritasnya gitu. Dan yang dilakukan oleh perusahaan being authentic tadi tuh menurut aku tuh jadi satu yang relevan gitu Pak untuk terbuka dan bertanggung jawab. Tapi permasalahannya Pak, kadang dibenturkan oleh sebuah kondisi yang terjebak tapi kita tidak punya pilihan. Jadi terjebaknya itu bukan atas pilihan kita Pak. Kita dalam sebuah ekosistem dan birokrasi yang mungkin jadi sebuah Pak, mau nggak mau kita harus nyemplung di situ gitu. Kapan harus bertahan dan kapan harus meninggalkan ketika terjebak di situ Pak? Oke. Tidak ada pilihan dan terjebak. Itu memang pernah saya rasakan juga, dan saya yakin juga mungkin banyak yang seperti itu. Seorang Pak Wing pernah? Oh iya. Kita nggak usah sebut ya. Nggak sempurna ya. Saya juga masih belajar. Itu memang fase dimana sampai sekarang pun ada fase belajar. Apa yang membuat terjebak mungkin terlalu jauh, nggak bisa keluar, itu sebenarnya bukan nggak ada pilihan. Pilihannya ada. Cuman kadang mungkin kita clouded
tertutupi oleh bisa jadi karena fasilitas yang kita dapatkan sudah terlalu nyaman. Kemudian ada hal-hal yang lain yang membuat kita bisa Nyaman. jadi lebih terlihat Powerful, gitu ya, Pak. Nah, kita nggak mau give up itu karena itu melanggar status apakah itu pride, betul. Kemudian pangkat atau jabatan. Makanya kalau Rasul bilang ya kita bisa hijrah. Jadi kalau memang kondisinya kayak gitu bukan berarti nggak ada pilihan. Oke. Karena sesungguhnya manusia itu selalu punya pilihan, termasuk karir. Semua orang yang bekerja, begitu situasinya sedemikian, saya nggak sebut sebagai kabur atau escape. Iya. Tapi kalau kan sekecil-kecilnya adalah Anda udah menolak dengan hati gitu ya. Tapi kalau memang Anda tidak tahu apakah Anda bisa menolak atau jangan-jangan terjerumus, maka itu adalah saatnya Anda mesti mungkin Jadi solusi juga gitu ya Pak ya. that's a solution. Karena yang paling bahaya adalah kalau Anda memaklumi hal-hal yang mestinya tidak dilakukan, suatu fraud atau pelanggaran atau kecurangan, dan Anda terbiasa sehingga Anda lupa mana yang benar mana yang salah. Iya Pak, itu bahaya banget loh. Bahaya dan kadang-kadang orang nggak sadar. Dan nggak sadar gitu. Pertama kehilangan self respect. Iya. Dan yang kedua ya kehilangan jati diri. Sementara nyari jati diri kan setengah mati ya. Betul Pak. Aku setuju deh karena memaklumi sebuah ketidakbenaran itu adalah menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi budaya tadi kalau kita ngomongin budaya ya Pak ya. Iya. Dan akhirnya kita harus punya satu keberanian kalau saya lihat. Karena keberanian itu kan tidak semua orang punya Pak. Untuk bisa punya keberanian, kompetensi, knowledge, apa Pak yang kayaknya tuh hari ini kalau di dunia HR gitu Pak, teman-teman tuh nanya Mbak future job apa sih buat kita Gen Z yang kayaknya butuh kita asah dalam skill kita nantinya bekerja gitu. Kira-kira apa sih Pak kalau dari kacamata seorang HR expert di sini? Ya, kalau saya perhatikan ini kan dulu ada yang bilang VUCA, dunia volatile, uncertain, kemudian kompleks, ambigu gitu ya. Ada yang bilang banyak istilah. Tapi sebenarnya dari dulu juga selalu ada itu. Saya mengalami ada krisis, mengalami adanya PHK, bahwa memang siklus dunia seperti itu. Setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zaman wasah gitu kan. Kalau hadisnya bilang seperti itu. Tapi kalau kita coba lihat bahwa apa yang bisa membuat kita survive itu dua. Pertama itu endurance, daya tahan kita. Jadi bagaimana kita bangun daya tahan. Yang kedua resilience, daya lenting. Kalaupun Anda jatuh, Anda terpuruk, Anda belum punya kerjaan, Anda stres, susah secara kerja, jangan lama-lama terpuruk gitu, bangkit. Bahwa Anda terpuruk nggak apa-apa. Anda sadar bahwa Anda lemah itu nggak apa-apa. Tapi seberapa cepat Anda bisa bangkit, seperti bola karet gitu. Iya. Itu yang membuat dan menentukan Anda sukses atau enggak. Jadi bahwa sekarang ada potensi PHK ya jangan berlama-lama berpikir bahwa kapan giliran saya. Tapi kapan jangan-jangan saya dikasih kepercayaan lebih karena ada PHK. Atau kapan jangan-jangan saya dapat amanah yang saya belum siap. Nah sehingga muncul konteks yang namanya learning agility. Bahwa semua orang tentunya adalah makhluk belajar. Yang bisa survive adalah mereka yang nggak pernah berhenti belajar. Oke. Yang bahaya adalah ketika ngerasa bahwa Saya udah paling pintar. saya udah paling pintar, saya nggak perlu belajar, akhirnya tergilas oleh zaman. Oke, Pak. Belajar nih, konteksnya kan pasti bukan hanya ruang kelas di pendidikan yang formal ya Pak, tapi belajar yang sifatnya tadi skill yang melatih endurance kita dan resiliensi kita gitu. Artinya sebenarnya pada saat PHK, di PHK gitu ya Pak, meratapi lalu kemudian diterima dan melangkah lagi. Apa ya Pak, mencoba untuk daftar kerja lagi kah? Karena kadang-kadang kan level kepercayaan diri tuh nggak mudah gitu. Pak Wing pernah ada di titik ya pasti mungkin manusia ya siklus ya Pak ya. Ketika nggak pede gitu Pak mau daftar kerja, karena kan secara psikologis saya bayangin orang habis di PHK tuh kayak langsung drop banget ya Pak self esteemnya. Terus kemudian dia juga merasa nggak guna, menyalahkan keadaan, yang ada tuh bukan menerima tapi denial dulu nih. Ya nggak apa-apa. Karena memang kalau ada perubahan kan fase pertama denial and paralyze gitu. Iya. Karena people is bunch of emotion. Punya emosi bahwa merasa saya nggak berdaya, saya di PHK, itu fakta. Jadi nggak apa-apa. Yang bahaya adalah kalau denial. Karena nggak mungkin saya di PHK, terus akhirnya ngototnya nggak mungkin udah terima PHK kok. Gitu. Iya betul. Yang penting adalah dalam perubahan itu seberapa cepat kita bisa bangkit, dan pertama jangan ada mental block dengan ngerasa bahwa semuanya saya bisa lakukan sendiri. Jadi ketika Anda bekerja memang network harus dijaga. Karena itu adalah saya nyebutnya safety net ya. Iya.
Terus kemudian juga keluarga, itu Anda jaga, hubungan dijaga. Dan yang pasti, kalaupun ada kontak nggak ada yang mau angkat karena tahu Anda jobless, Anda nggak sendirian, masih ada yang di atas. Gitu. Dia namanya manusia nggak usah khawatir. Itu kan namanya ujian. Ada yang lama, ada yang cepat. Dan kadang-kadang berpisah dengan kantor itu membuka opportunity baru. Ada yang saya lihat sukses bikin bisnis kuliner, ada yang bikin bisnis yang lain. Gitu. Jadi kenapa mereka bisa bangkit? Karena mereka cepat dan mungkin nggak sendirian. Nah, oleh karena itu kita sendiri yang create ekosistemnya. Kalau memang kita di PHK, kita butuh bantuan, jangan malu dan takut untuk call someone gitu. Nggak diangkat ya nggak apa-apa, mungkin lagi sibuk. Pernah ada di titik itu nggak Pak? Oh ya pernah. Oh ya? Kan saya udah pernah di PHK berkali-kali. Seriously? Oh, oke. Ya, dan it's bitter at the beginning, tapi that's normal. Buat saya itu jadi new normal. Bahwa pekerjaan itu memang bukan milik Anda, kecuali Anda memang punya bisnis sendiri, which akhirnya saya putuskan dengan istri juga punya usaha sendiri. Itu ada sebagai safety net juga. Jadi learning itu adalah tidak hanya belajar dunia yang Anda tekuni sekarang, tapi juga dunia yang lain mungkin Anda belum selami. Dan bisa jadi bahwa mungkin rezeki Anda di situ. Betul. Jadi I think that's kind of learning agility yang saya maksud. Iya, dan gak mudah juga ya Pak kalau kita terbiasa di korporasi gitu ya sebagai employee, kemudian mencoba untuk keluar dari kapal besar itu dan berenang mencari kesempatan sebagai seorang entrepreneur gitu. Dan sebaliknya, kalau saya tiba-tiba dicemplungin di kapal dengan birokrasi, bisa jadi saya gak seajal kalau saya sendiri seperti hari ini gitu ya Pak. Kalau Bapak melihat borderless opportunity sekarang nih yang tanpa batas itu tuh seperti apa sih Pak? Artinya apakah bisa kita itu menjalankan dua hal, jadi kayak employee tapi juga kita sekaligus sebagai entrepreneur, atau ya seajal itu kah apa ada batasan ya Pak antara dua peran? Semua orang tuh punya peran. Ada peran jadi kepala rumah tangga, peran jadi ibu, peran ngantar anak. Sebenarnya secara actual kita udah punya banyak peran. Cuma kadang-kadang kita suka misahin ini kerja, ini bukan hidup gitu ya. Jadi itu bikin stres nggak sih Pak? Iya, dan itu nggak perlu diamprokin, nggak perlu di dikotomi. Iya. Bahwa Anda juga punya upaya untuk belajar yang lain. Anda masih kerja nggak apa-apa, karena Anda bisa mulai duluan dan Anda masih punya pendapatan tetap. Tapi Anda berusaha untuk nantinya bisa mandiri. Tapi ada juga yang memang saya mau jadi leader di korporasi, ya udah Anda tekuni. Berarti untuk menjadi leader di korporasi, decision maker-nya yang paling tinggi siapa? Stakeholder-nya siapa? Kemampuan untuk mengenal stakeholders ya Anda asah. Terus kemudian yang dicari skill-nya apa? Kondisi sekarang misalnya, di mana banyak dilema, banyak ambigu, banyak yang takut ngambil keputusan. Ada yang bilang ini crisis. Well, buat saya the biggest test of leadership is during crisis. Jadi ini tes buat semua orang yang jadi leader, dan seharusnya semua orang juga leader itu untuk jangan lama-lama diam. Ini saatnya gerak nih, justru nggak boleh diam. Iya. Bisa jadi ini banyak opportunity yang kita nggak lihat karena kita sibuk meratapi dunia. Iya. Jadi fokus dengan kompetensi dan kontribusi kita, karena everyone is the ultimate contributor sebenarnya dalam sebuah organisasi gitu ya Pak ya. Oke, kalau di perusahaan nih Pak, kerap kecewa dengan sistem organisasi gitu. Gimana sih Pak cara memanage rasa kecewa itu Pak, sebagai, kalau saya kan ngomongin teori psikologinya, tapi kalau Pak Wing ini menjalankan dan sebagai ada di situasi itu gitu Pak. Memanage kecewa itu gimana Pak saat dalam sebuah korporasi? Oh ya, apalagi saya di HR dan juga sebagai leader, sudah pasti nggak sempurna, banyak yang kecewa atas keputusan ataupun juga mungkin sikap. Saya ambil dari angle yang leader. Jadi sebagai leader, kalau memang kita mau bangun sesuatu, kita nggak bisa memang nyenangin semua orang. Asal kita clear dengan apa yang kita mau dan kita sampaikan, ya jalankan aja. Sehingga memang ada dua kunci yang saya pelajari. Yang pertama, kalau memang kita punya inisiatif yang itu bisa ngerubah atau mentransformasi sesuatu, yang pertama adalah kita memang mesti involve. Kita libatkan orang-orangnya, tim kita libatin. Sehingga nggak kaget. Ini dari POV leader ya? Dari POV yang leader adalah kita libatkan. Dan tentunya sebelum libatkan kita invite. Jadi invite, kemudian involve. Sehingga kalaupun ternyata keputusannya berbeda, at least kita udah dengerin masukannya. Karena kadang-kadang orang itu nggak suka, itu karena tidak didengarkan, bukan karena tidak dikerjakan.
Dan kalau kita bicara mengenai transformasi, yang paling bahaya kalau memang tim kita yang nggak bisa melewati masa krisis transisi, kita nggak bantu untuk bangkit, dan dia masih stay, dia punya hidden hate dengan perusahaan. Ini bahaya ya? Bahaya karena hidden hate itu nular, karena virus itu kan cepat sekali kayak apel busuk di kulkas, bisa nular ke yang lain. Tapi ada yang lebih bahaya daripada hidden hate, mana? Apa itu Pak? Yang bahaya sabotage. Sabotage. Kalau dia masih ada di perusahaan dan dia nggak setuju dengan kebijakan yang diambil, tidak actively disengage dengan mengucapkan kata-kata yang hidden hate dan mengaruhi teman-teman yang lain, tapi dia ikut sabotage dengan simply nggak dikerjakan, itu kan dahsyat damage-nya. Jadi buat leader jangan ngerasa bahwa cukup, saya udah ngasih pengarahan sekali, tidak ada istilah over communicate. Jadi selalu komunikasi, dan yang penting adalah bukan kita yang ngomong, tapi apa yang mereka sampaikan dan apakah kita visible dan accessible. Mereka itu dari butuh didengar POV-nya gitu. leader. Betul. Karena orang itu maunya didengar. Benar. Let's their voice being heard. Iya. Dan kalau dari POV-nya kita sebagai karyawan, jangan buru-buru nyampah karena kita lagi makan di situ. Jadi ada istilah kan, jangan ngotorin piring sendiri. Iya. Kalau memang ada channelnya, ya ikuti channelnya, sampaikan. Dan kalau memang kita nggak di-involve, kita minta feedback. Apa dari kita yang perlu kita improve, kita upgrade sehingga kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Tidak hanya penonton. Karena kalau misalnya menjadi bagian kan ada kebahagiaan ya, ada kontribusi. Dan pastikan memang kalau ada perubahan, Anda jangan duduk dan nonton. Anda jadi volunteer yang maju dan menawarkan diri, apa yang bisa saya kerjakan dari bagian perubahan ini. Meskipun ada perasaan tidak di-invite. Atau mungkin memang tidak di-invite. Iya, nggak salah. Apa sih yang paling buruk kalau Anda nanya? Diomelin. Dicuekin. So what? Daripada Anda diam dan nebak-nebak gitu ya. So I think ya saya juga nggak ideal, tapi memang kalau misalnya dua hal ini terjadi, bisa klop gitu ya, sinergi, ya jadinya indah ya, sebuah harmoni ya Pak ya. Perusahaan itu ya bisa harmoni. Wah, ini menarik Pak, karena self sabotage itu tuh menjadi sebuah kondisi psikologis yang sangat bahaya di organisasi. Satu orang blaming gitu ya, blamingnya nggak cuma blaming orang lain, tapi bahkan mungkin blaming ke situasi yang dia nggak bisa kendalikan. Jadi ya tadi nggak kontribusi, kompetensi level dia juga di situ aja. Ruginya sebenarnya orang itu sendiri ya Pak ya. Ruginya yang bersangkutan, karena organisasi pasti juga sih ya. Ada cost karena dia nggak ada hasilnya misalnya. Bener. Dan dia juga jadi nggak kreatif. Betul. Karena kalau kita udah clouded dengan kebencian gitu ya, yang saya sebut tadi hidden hate dan atau hate, kita kadang-kadang ngambil keputusan jadinya nggak netral, nggak benar. Dan itu kan sangat berbahaya. Iya. Ada satu istilah hidden hate yang saya temukan dalam obrolan kita gitu ya Pak. Dan menurut saya ini menjadi sebuah kalau kita kaitkan dengan Indonesia hari ini gitu ya. Ini rasanya hate itu bukan sesuatu yang tersembunyi lagi, udah terang-terangan gitu. Ekspresi emosi, marah, kebencian, kekecewaan lebih tepatnya terhadap apa yang terjadi di negeri diekspresikan secara terbuka oleh masyarakat kita. Tapi ada satu optimisme ya Pak, pastinya harus yang perlu dijaga. Kalau dari seorang Pak Wing Antariksa, karena nggak kerasa nih Pak, saya ngobrol tadi kita kayak oke per segmen ya, ternyata udah 40 menit loh Pak. Jadi seseru ini obrolan kita. Tapi saya pengen ada satu closing statement yang memberikan satu optimisme gitu Pak. Karena saya kenapa bikin podcast Analisa Channel lagi untuk mengundang para tokoh-tokoh inspiratif. Saya tuh pengen memberikan harapan untuk masyarakat kita. Nggak pernah ada kata terlambat, dan ayo Indonesia terang kita perjuangkan, karena kalau bukan kita siapa lagi. Itu yang membuat saya kembali ke negeri ini dan memilih untuk sama-sama melakukan aksi gitu. Thanks udah balik ke negeri ini. Terima kasih Pak. Lebih tepatnya karena di sana nggak ada opportunity. Enggak. Emang pengen balik dari awal. Ini yang saya pengen, salah satunya adalah mengajak para tokoh inspirasi memberikan semangat gitu Pak untuk optimisme. Iya, saat ini nggak lagi hidden, terang-terangan. Tapi mungkin tidak tersalurkan. Iya, setuju. Jadi ada sesuatu yang buntu. Dan saatnya saya pikir nggak bisa ada sektoral, ada segmentasi dan sekat-sekat. Jadi kalau kita memang mau melakukan perubahan dan bergerak, maka memang perlu ada movement. Movement dalam konteks artinya bersama-sama kita melakukan sesuatu.
yang kita anggap ini yang terbaik untuk kita wariskan ke anak cucu kita dan membuat Indonesia punya harapan yang lebih baik. Dan yang satu ini belum kelihatan saat ini. Jadi masih perjuangannya adalah sifatnya sekat-sekat. Ada sekat yang ini bergerak, sekat yang ini. Tapi pergerakan atau movement ini tidak boleh sesuatu yang bersifat movement, gerakannya bersama-sama. Dan itu dimulai dengan collective awareness. Jadi kita sama-sama sadar bahwa kondisi memang nggak baik-baik aja. Yeah. Udah nggak usah denial. Diterima dulu gitu ya terima. Pak. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa kondisi baik-baik saja gitu ya, saya nggak blaming, nggak prejudis, tapi coba refleksi, jangan-jangan ada yang salah dengan Anda ya. Kalau Anda masih tidak bisa tergerak hatinya dengan melihat adanya bencana, misalnya yang paling dahsyat kita lihat, atau kemudian kemiskinan, kemudian ketidakadilan dalam peluang kerja dan yang lain-lain, coba kita refleksi gitu. Ada yang salah dengan diri kita. Jangan-jangan kita nggak perlu nyalain yang siapa-siapa. Coba kita refleksi. Jangan-jangan kita ada yang salah. Jangan-jangan selama ini kita membiarkan. Kita nganggap kita pasif, tapi sebenarnya kita actively contribute dengan duduk aja atau rebahan. Jadi memang ini saatnya untuk tidak rebahan. Saatnya ayo bangun, ayo bangkit, gerakan sama-sama. Mbak Ana bilang ada podcast ini untuk gerakan hal yang positif. Saya sangat suka gitu. Kita diskusi tentang, ya sama-sama diskusi kebaikan, diskusi positif, nggak ada yang sempurna. Tapi bayangkan jika ada ratusan, ribuan, jutaan punya kesadaran kolektif untuk sesuatu yang lebih baik, aksinya bisa dahsyat. Dan nggak sendirian, semua pihak sama-sama, mau itu pemerintah, kemudian civil society, mahasiswa, siapapun Anda, ya jadilah Anda bagian dari perubahan. Again, jangan jadi penonton. Karena kalau Anda jadi penonton, cerita apa yang mau Anda wariskan ke anak cucu pada saat situasi ini lagi akan berubah? Bukankah warisan yang paling indah itu kan Anda bisa ceritakan kepada anak cucu apa yang Anda kontribusikan pada saat dunia sedang berubah? Wah, keren banget Pak Wing. Saya merinding loh karena jujur sebagai millennial parent nih Pak ya, memiliki anak-anak yang di 10 tahun ke depan tuh akan menjadi angkatan kerja tuh, melihat Indonesia gelap. Kalau gelap terus kita jadi kehilangan harapan dan mungkin menyiapkan mereka untuk bisa go global itu menjadi satu. Oh ya, it's a must. The reason kenapa saya join konsultan adalah saya pengen jadi global worker. Dan saya punya network tidak hanya di Indonesia. Saya punya network juga di luar, karena itu juga jadi investasi di masa depan yang kita bisa gain mungkin beberapa tahun kemudian. Iya, betul Pak. Itu nggak apa-apa, itu wajib. Wajib ya Pak ya. Wajib. Meskipun juga mereka akan tetap kembali kontribusi dimanapun berada ya untuk Indonesia, dan pasti akan kembali untuk negeri ini. Makanya jangan mengkritisi tanpa solusi, apalagi aksi gitu ya. Jadi ya jangan rebahan aja teman-teman, lakukan perubahan sesimpel atau sekecil apapun. Berikan kontribusimu. Itu kayaknya ya Pak kesimpulan kita hari ini. Pak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Analisa Channel, dan semoga Pak Wing sehat terus, sukses terus dengan karirnya. Thank you sudah membuat kita merasa menjadi Nikita Willy dimanapun kita berada, karena kayak ngerasa aman gitu ya kalau naik Bluebird ya Pak ya. Salam buat semua driver, 30 driver se-Indonesia. Thank you for watching teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.